أيها الإنسان إنه القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Walhamdulillah, dan segala puji hanya milik Allah. Kembali kita ungkapkan kalimat ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Hari ini, saat ini, dikala sebagian manusia Allah timpa dengan ujian hujan yang terus menerus sampai mereka banjir, kita enggak merasakan hal itu, ikhwanu fillah. Hari ini pula ketika sebagian orang masih di atas ranjangnya merasakan sakit, kita pun tidak seperti mereka, ikhwanu fillah. Malah hari ini, saat ini, ketika sebagian orang yang mengaku Islam diseru dengan panggilan hayya 'alas shalah, tapi mereka masih sibuk dengan pekerjaannya, Allah enggak menjadikan juga kita seperti mereka. Dan ini sebuah kenikmatan besar, ikhwanu fillah. Sebuah kenikmatan besar. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tuba atau qad aflaha liman ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima a'ta. Selamat bagi orang-orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah, kemudian memiliki sifat qanaah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, berbahagia bagi orang yang ketika bangun pagi, atau Nabi mengatakan man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi aminan fi sirbihi indahu quta yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa yang ketika bangun di pagi hari dia merasakan fisiknya sehat, merasakan tempat tinggalnya aman, kemudian dia pun merasakan, ikhwanu fillah, selain fisik yang sehat, negara yang aman, punya bekal yang cukup untuk hari itu, maka Nabi mengatakan seolah-olah dia dapat dunia dan seisinya. Dan kalau kita berkaca, kayaknya kita termasuk orang itu, ikhwanu fillah. Maka bersyukurlah. Maka manfaatkanlah kesempatan itu kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan sebuah ungkapan, idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malahu. Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan mempergunakannya. Seorang sahabat kemudian bertanya, Rasul, bagaimana Allah mempergunakan hamba tersebut? Nabi mengatakan Allah bakal berikan taufik kepadanya, kesempatan kepadanya untuk melakukan sebuah amal kebaikan. Artinya, ikhwanu fillah, kalau kita ambil beberapa kesimpulan dari hadis ini, orang yang diberikan peluang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia tidak mengambilnya, dia menyia-nyiakannya, maka sama saja dengan orang yang tidak ingin kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati. Dalam setiap kesempatan ketika diberikan peluang kebaikan, ayo bersegera, minimal bersemangat. Jangan sampai semangat pun tidak muncul, jangan sampai persiapan pun tidak muncul.
Dalam sebuah kitab yang berjudul Liyadabbaru Ayatihi, ada sebuah ungkapan oleh penulis mengatakan di antaranya, ikhwanu fillah, setiap muslim ketika akan mendekati bulan Ramadan sudah selayaknya merenungkan beberapa firman ayat Allah, di antaranya surat At-Taubah ayat yang ke-46 dan 47. Ayat ini luar biasa ikhwanu fillah kalau kita renungi. Walaupun ayat ini tidak berhubungan dengan Ramadan. Ayat ini berhubungan dengan orang-orang munafik. Allah mengatakan walau aradul huruja la'addu lahu iddatan. Kalau seandainya orang-orang munafik itu betul-betul punya keinginan yang kuat untuk ikut perang bersama engkau wahai Muhammad, dipastikan mereka menyiapkan diri untuk peperangan tersebut. Tapi sayang, mereka enggak menyiapkan dirinya. Akhirnya Allah mengatakan, oleh karena itu Allah benci keberangkatan mereka untuk ikut gabung dengan pasukanmu. Malah katakan kepada mereka, udahlah di sini saja, enggak usah ikutan perang. Sampai Allah mengatakan, kalaupun seandainya kata Allah, kelompok ini, orang-orang munafik ini ikut bersama dengan pasukan Anda wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan nambah kekuatan. Yang muncul adalah masalah, kata Allah. Kata penulis kitab ini, ikhwanu fillah, ini yang harus diperhatikan oleh setiap muslim ketika akan datang Ramadan. Mempersiapkan diri, karena khawatir tanpa persiapan justru Allah bakal lemahkan semangat kita dalam beribadah kepada Allah di bulan tersebut. Maka mungkin tidak salah juga ketika banyak orang-orang semangat di awal Ramadan tapi di akhir melempem. Tarawih full di masjid di hari-hari pertama, tapi hari-hari terakhir Allahul musta'an. Mungkin penyebabnya persiapannya tidak maksimal. Mungkin penyebabnya semangatnya tidak muncul ketika di awal-awal menjelang Ramadan. Malah sebagian kaum muslimin seolah-olah menyesal datangnya bulan Ramadan dengan mengatakan kita nggak bisa makan-makan lagi, kita nggak bisa makan bareng lagi. Wah, ikhwanu fillah rahimakumullah, tidak layak seorang mukmin ketika diberikan kesempatan untuk datang Ramadan mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Harusnya bagaimana? Persiapkan diri kita. Dengan apa? Minimal semangat, minimal rasa bahagia. Kalau kita akan didatangkan dengan sebuah kesempatan untuk berbuat baik di dalamnya, meraih kebaikan yang sangat banyak, minimal itu. Para sahabat zaman dulu ikhwanu fillah membuktikan semangat mereka, membuktikan kebahagiaan mereka. 6 bulan lamanya sebelum datang Ramadan berdoa kepada Allah agar dipanjangkan usia mereka sampai ke Ramadan. 6 bulan. 6 bulan. Waktu yang sangat lama. Luar biasa, saking pengennya hadir di bulan tersebut. Maka minimal walaupun kita enggak dari bulan-bulan yang lalu, dari sekarang lah. Di bulan-bulan inilah perbanyak doa kepada Allah agar apa? Dipanjangkan usia kita ke Ramadan. Di antara doa yang diajarkan oleh para sahabat terkait ini, kita bisa mengatakan Allahumma salimna li Ramadana wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah, panjangkan usiaku untuk bisa sampai ke Ramadan dan sampaikan Ramadan ke diriku, dan terimalah kebaikan-kebaikan yang kulakukan di bulan tersebut. Ini paling pertama ikhwan fillah rahimakumullah, bentuk persiapannya. Yang kedua kemudian persiapan yang lain yang perlu kita siapkan adalah at-tamrin. Banyak melatih di hari-hari ini. Peluang-peluang kebaikan yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Ramadan, ayo biasakan di bulan-bulan ini ikhwan fillah. Dari mulai saumnya, dari mulai qiyamnya, kemudian tarawihnya, kemudian berikutnya sedekahnya, tilawahnya dan lain sebagainya. Karena tanpa dibiasakan tidak akan muncul sebuah karakter. Dan pembiasaan perlu pemaksaan. Perlu kita paksa diri kita ikhwanu fillah. Untuk apa? Melakukan kebaikan. Termasuk ini Pak. Termasuk ini ikhwah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah mengatakan, di antara bulan-bulan yang Rasul paling banyak melaksanakan saum di bulan itu adalah bulan Sya'ban. Malah kata beliau hampir-hampir Rasul sebulan full saking seringnya. Untuk apa? Mempersiapkan diri biar ketika datang Ramadan
kita tidak merasa capek di awal, tapi sudah mulai terbiasa dari mulai awal Ramadan. Biasakan ikhwanofillah, yang sudah terbiasa saum Senin Kamis lanjutkan, tambah kalau perlu dengan ayyamul bid. Yang sudah terbiasa dengan dua-duanya coba tambahkan dengan saum Daud. Untuk apa? Biar nanti ketika datang waktu pertempuran kita enggak merasa capek, tapi sudah terbiasa. Baca Quran mulai dari sekarang, setiap beres sholat minimal setengah halaman, baca. Karena tidak akan mungkin kita mampu melaksanakan satu hari satu juz kalau hari ini belum kita mulai walaupun selembar ataupun 2-3 halaman. Berat ikhwanofillah rahimakumullah. Maka biasakan, setiap hari biasakan dengan sedekah. Terutama ketika mulai setiap kegiatan. Baik sedekah dalam konteks berupa memberikan sesuatu kepada rekan-rekan kita, kepada sahabat kita atau yang lainnya. Terlebih ada anak-anak yatim di antara kita. Karena orang yang memulai harinya dengan sedekah didoakan oleh malaikat dengan mengatakan Allahumma rzuqhu khalafa. Ya Allah berikan tambahan ganti kepadanya. Tanpa dibiasakan tidak akan muncul ikhwanafillah. Maka biasakan latih diri kita. Bagi yang belum terbiasa untuk witir, untuk qiyamul lail, ayo minimal sebelum tidur 1 rakaat. Sebagaimana perbuatan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Minimal. Syukur-syukur bisa 3 rakaat. Akan lebih baik kalau bisa di tengah malam bangun sebelum subuh, kemudian melaksanakan sholat malam. Waktu yang sangat istimewa. Sangat istimewa. Kenapa? Karena di waktu itu Allah turun ke langit dunia, lalu mencari orang-orang yang berdoa kepadanya untuk diberikan segala permintaannya. Sampai kata para ulama ikhwanufillah, sebagian mengatakan seandainya Anda bangun di tengah malam, di sepertiga malam akhir terutama, untuk urusan apapun, termasuk urusan kencing atau apapun, tolong jangan langsung tidur kembali setelah selesai urusan Anda, tapi ungkapkan sebuah permintaan kepada Allah. Karena mungkin pada saat itu Allah sangat rindu dengan keluhan Anda. Sangat pengen mendengar permintaan Anda. Karena bangunnya Anda bukan karena kehendak Anda, tapi kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Biasakan mulai dari sekarang. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga kemudian ikhwan fillah, perbanyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Kenapa demikian? Karena dosa merupakan perkara dari sekian perkara yang akan membuat kita enggak semangat dalam beribadah kepada Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah kedatangan seorang tamu. Dia kemudian bertanya, "Limadza la nastati an nuqimal lail?" Kenapa kami sulit untuk bisa bangun malam? Kayaknya berat banget gitu kata beliau. Beliau mengatakan aqadatkum dzunubukum. Yang bikin kalian sulit gak bisa bangun adalah dosa-dosa kalian sendiri. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, saya pernah dibikin tidak bisa sholat malam di 1 malam. Gak bisa sholat malam. Ketika direnungi, dimuhasabahi, beliau mengatakan ternyata ini gara-gara dosa yang pernah aku lakukan 5 bulan yang lalu. Al-Fudail bin Iyad juga mengatakan demikian. Beliau mengatakan kalau Anda tidak bisa melaksanakan bangun di tengah malam dan Anda pun sulit untuk melaksanakan saum di siang hari, ketahuilah Anda orang yang sudah terkekang. Dengan apa? Terkekang dengan dosa-dosa Anda sendiri. Maka kalau kita nggak banyak istighfar di hari-hari ini, Ramadan akan berat melaksanakan saum ikhwan fillah. Ramadan akan berat membaca Al-Quran ikhwan fillah. Apalagi Utsman bin Affan pernah mengatakan, "Lau taharat qulubuna ma syabi'na min tilawati kalami rabbina." Kalau seandainya hati kita bersih, enggak ada dosanya, dipastikan kata beliau, kita enggak akan pernah merasa kenyang dari membaca Al-Qur'an. Pengennya terus baca. Tapi karena dosa kita kebanyakan dan mungkin lebih daripada kebanyakan, baca sedikit ngantuk bawaannya, baca sedikit pengen segera nutup. Maka perbanyak istighfar ikhwan fillah rahimakumullah. Perbanyak permohonan ampun kepada Allah, dan tentunya istighfar yang kita maksud adalah istighfar yang betul-betul keluar dari hati, bukan cuma sebatas perkataan omongan biasa.
Ini ikhwan fillah yang ketiga. Yang keempat kemudian tidak kalah pentingnya, perkuat diri kita dari hari-hari ini sampai ke depan selanjutnya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Karena latihan yang dilakukan seorang pemain ikhwan fillah untuk bisa bermain di sebuah arena tidak akan bermanfaat dengan maksimal kalau dia masih meminum, memakan barang-barang yang akan merusak tubuhnya. Dan perbuatan dosa adalah racun ikhwan fillah. Perbuatan dosa adalah racun. Orang tidak tahu itu racun, tetap kalaupun dia minum akan berpengaruh buruk sama tubuhnya. Maka hindari dosa sekecil apapun, terutama dosa yang berhubungan dengan manusia, dosa yang berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi dosa ini tidak akan diampuni sampai kelak kita datang pada kematian, sampai kita minta maaf sama orang yang pernah kita berikan perlakuan buruk kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Yang keempat juga tidak kalah pentingnya untuk persiapan kita menjelang datangnya bulan Ramadan adalah ilmu. Diusahakan kalau memungkinkan kita punya satu buku khusus tentang masalah saum, satu kitab khusus tentang masalah saum, kemudian targetkan sampai 1 Ramadan ini buku sudah selesai dibaca. Agar apa? Pengetahuan kita tentang saum lebih banyak, pendorong untuk beramal juga makin kuat. Termasuk keutamaan-keutamanya ayuhal fillah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Talhah bin Ubaidillah adalah salah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Nabi pernah mengatakan tentang beliau, man arada an yangdura ila rajulin yamshi 'alal ard wa qad qada nahbahu falyangdur ila hadha. Barang siapa yang pengen melihat satu sosok manusia yang masih hidup, masih berjalan di atas muka bumi, tapi dia sudah dapat pahala syahid, maka lihat orang ini, Talhah bin Ubaidillah. Untuk kisah lengkapnya bisa dibaca tentang kisah perang Uhud. Bagaimana beliau dapat gelar yang mulia ini. Namun yang ingin Anda sampaikan, dalam sebuah riwayat Talhah bin Ubaidillah pernah mengatakan, mengabarkan kepada kita dalam riwayat Imam Ibnu Majah rahimahullah. Beliau mengatakan bahwasanya pernah datang 2 orang ke Nabi SAW dari suku yang disebut dengan suku Bali. Datang ke Nabi 2 orang ini, kemudian dia masuk Islam kedua-duanya. Namun kata Talhah bin Ubaidillah, 2 orang ini ketika saya perhatikan, yang satu semangat beribadah kepada Allah, yang satu semangatnya agak kurang. Agak kurang. Ketika ada panggilan jihad, dua-duanya ikut perang. Namun yang dapat kesyahidan adalah orang yang sangat semangat dalam beribadah kepada Allah. Adapun yang satunya, kata beliau, Allah panjangkan usianya, setahun kemudian baru meninggal. Itu pun dalam keadaan yang normal, bukan dalam keadaan syahid. Berikut yang kata beliau, suatu ketika saya bermimpi dalam tidur saya. Saya tengah di hadapan sebuah pintu dan kayaknya pintu surga, kata beliau. Yang di samping kiri kanan saya ada 2 orang ini. Kemudian selanjutnya kata beliau, tiba-tiba keluar dari sosok pintu seseorang yang lalu memanggil salah satu dari 2 orang ini. Dan ternyata yang pertama kali dipanggil untuk dibawa masuk adalah orang yang meninggal belakangan, bukan orang yang mati syahid. Dibawa masuk ke dalam, kemudian nunggu beberapa lama, keluar lagi, manggil orang yang kedua yang mati syahid. Dibawa kemudian ke dalam, lalu kemudian keluar lagi. Setelah itu beliau menatap kepadaku, kata beliau, kemudian dia mengatakan, Anda belum waktunya. Terbangun kemudian Talhah bin Ubaidillah. Ketika datang pagi diceritakanlah kisah tersebut ikhwan fillah kepada para sahabat. Dan sahabat semua terheran-heran. Kenapa heran, kok bisa orang yang matinya tidak mati syahid, belakangan sebelum orang yang mati syahid, tapi masuk surga lebih dulu. Sampai kemudian sebagian sahabat gaduh dan terdengar sampai ke Nabi SAW. Nabi bertanya, ada apa? Diceritakan ke Nabi SAW. Nabi kemudian mengatakan, terus kenapa kalian heran?
Kenapa kalian heran, kata Nabi SAW, bukankah orang yang meninggal terakhir Allah berikan kesempatan setahun kepadanya lebih lama dibandingkan orang yang pertama? Sahabat mengatakan, iya Rasul. Berarti orang ini pernah menemukan Ramadan, berarti orang ini beribadah di bulan Ramadan, berarti orang ini bisa sholat. Kalau sehari 5 kali yang wajib, kali setahun berapa kali gitu. Nabi mengatakan, sebagaimana orang ini banyak kebaikannya, maka bisa jadi, atau maka Nabi mengatakan kebaikannya 2 orang ini antara langit dengan bumi. Sebagian para ulama ikhwanul fillah mengambil hadis ini, menjadikan hadis ini sebagai keutamaan bulan Ramadan. Ketika seseorang maksimal dengan ibadah yang maksimal pula, memanfaatkan kesempatan Ramadan dengan maksimal, maka insya Allah kebaikannya pun luar biasa ikhwanul fillah rahimakumullah. Karena hampir kebaikan-kebaikan yang diraih oleh orang-orang yang syahid ada di bulan Ramadan. Ramadan bisa menghapuskan dosa seorang manusia. Saum Ramadan bisa disyafaat bagi seorang manusia. Saum Ramadan ada pintu khusus untuk bisa masuk ke dalam surga. Di Ramadan ada hari, atau setiap hari ada orang yang dijaminkan jauh dari ancaman api neraka. Keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Malah di Ramadan ikhwanullah ada doa-doa mustajab. Nabi pernah menyebutkan 3 kelompok manusia yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya as-shaim hatta yuftir, orang yang saum sampai berbuka. Dan orang yang saum bisa berdoa kepada Allah minta agar disyahidkan. Dan ini boleh. Nabi pernah mengatakan, man sa'alallaha syahadatan bisidqin ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan syahid, maka Allah akan sampaikan dia kepada derajat orang-orang yang syahid walaupun mati di atas ranjangnya. Kalau dimaksimalkan, tetapi ikhwanullah, karena tidak sedikit orang-orang yang gugur, tidak dapat kebaikan apa-apa di Ramadannya, sebagaimana perkataan Nabi, rubba shaimin hadduhu la yajidu min siyamihi illa juwal atash. Banyak orang yang saum, kata Nabi, tapi sayang enggak dapat apa-apa. Bagiannya cuma lapar dan dahaga saja. Maka khatib mengingatkan di kesempatan yang berbahagia ini kepada semuanya, khususnya bagi diri khatib pribadi yang merasa masih membutuhkan rahmat Allah, yang merasa masih membutuhkan ampunan Allah, yang merasa masih membutuhkan bantuan dari Allah. Ayo, Allah mau kasih kesempatan baik nih, jangan disia-siakan. Tapi tidak akan bisa kita dapat kebaikan di dalamnya tanpa persiapan. Maka persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita. Persiapkan diri kita ikhwanu fillah rahimakumullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sallimna li ramadhana wa sallim ramadhana lana wa sallimhu minna mutaqabbalan ya akramal akramin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.